Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tanpa terasa bulan sudah berganti. Bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita. Ya, karena apa? Di bulan ini umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan Natal. Dan juga suasana juga baru selesai pemilihan kepala daerah. Ya, kita bersyukur semua berjalan dengan kondusif. Tidak ada gangguan yang berarti dan kita tinggal menantikan hasil penghitungan secara manual berjenjang di tingkatan-tingkatan yang ada. Hari ini kita masuk dalam Minggu Perjamuan Kudus dan kita akan memikirkan satu tema, yaitu sarungkan pedangmu itu. Rasanya firman Tuhan ini jarang tema ini dikhotbahkan. Ya, saya juga selama saya berkhotbah beberapa tahun, saya baru berkhotbah selama 5 tahun, jalan 6 tahun, baru pertama kali mengkhotbahkan ini baik di GRI maupun di luar GRI. Jadi sebuah tema yang menarik dan saya bersyukur boleh memikirkan tema ini. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan di Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh menyimak di layar yang sudah disediakan. Demikian sabda firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ayat 11, kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya mau menunjukkan satu foto. Ya, nggak tahu nih yang Gen Z kenal nggak foto ini? Ya, ada yang kenal fotonya? Ini pelajaran sejarah nih. Kalau dulu zaman tahun 90-an nonton film G30 SPKI, saya masih nggak lupa sampai sekarang adegan ini. Pasukan Cakrawirawa datang, ya. "Mana Nasution?" katanya. Langsung dia bilang, "Saya Nasution." Ya. Maka singkat cerita, dia dibunuh oleh PKI berdasarkan cerita sejarah, ya. Sebenarnya yang dicari Nasution, tapi Nasution jenderal, salah satu pangkat tertinggi di Angkatan Darat pada waktu itu, 1965. Nah, dia sebagai ajudan yang gagah berani, dia bilang, "Saya Nasution." Artinya apa? Dia membela komandannya, sang jenderal TNI Angkatan Darat. Luar biasa
Gagah berani sekali Pierre Tendean ini. Ya, tapi kalau senyum agak miring dikit, saya ngelihatnya mirip Pak Rocky ya. Iya enggak? Iya, kelihatannya iya ya, karena itu banyak yang senyum. Ya. Tentu kalau kita sebagai Nasution, maka kita bangga. Bahkan negara ini pun bangga kepada dia yang membela komandannya. Sehingga dia diberikan gelar pahlawan Anumerta. Ya, pahlawan Anumerta. Anumerta artinya sudah meninggal. Ya, gugur dalam tugas. Dan dia dipandang bagus karena membela, bahkan berani mati untuk komandannya. Nah, yang menarik, Petrus mirip-mirip seperti ini dalam sisi keberanian dan kepahlawanan. Dia punya guru, Yesus Kristus, yang digadang-gadang, yang dimimpi-mimpikan, dan dihayal-hayalkan oleh orang Israel sebagai calon Mesias. Seperti Daud, nenek moyang Israel, pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Orang cerdas, mengajar dengan bijaksana, punya wibawa, bahkan melakukan banyak mujizat. Murid-murid Yesus berharap ini adalah calon raja Israel yang akan meluluh lantakan imperium Romawi. Dan akan menjadi raja, lalu Israel akan kembali menjadi kerajaan. Dan mudah-mudahan karena mereka tim suksesnya, ya tentu mereka dapatlah jabatan ya. Staf khusus, menteri, dan lain sebagainya. Karena itu juga dicatat oleh kitab suci. Boleh nggak kalau kamu nanti jadi raja, saya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Ya. Berbicara tentang apa? Kekuasaan dan jabatan. Namun justru apa yang dilakukan oleh Petrus yang gagah berani itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Tadi sudah kita baca. Jadi bagaimana yang terjadi adalah imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat memerintahkan serdadu-serdadu bait Allah berkolaborasi dengan tentara Romawi. Mereka sudah memutuskan untuk menangkap Yesus Kristus. Maka dicari strategi bagaimana. Bagaimana cari informasi keberadaan Yesus? Cari orang dalam. Ada yang berkhianat kepada Yesus. Yudas ditawarkan sejumlah uang, 30 keping perak, memberikan informasi keberadaan Yesus. Kejadian ini dicatat semua dalam Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Saya pilih yang di Yohanes karena di sana satu-satunya disebutkan yang memotong telinga kanan hamba imam besar adalah Simon Petrus. Bagian lain gak disebutkan. Termasuk nama orang yang dipotong telinga kanannya juga hanya disebutkan di Injil Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas nggak disebut. Namanya Malkus. Ya, Markus mungkin nggak mau nyatat karena dikira cadel nanti nulis Malkus. Padahal enggak ya. Karena kecuali yang motong Simon Petrus, baru cadel. Ini enggak. Simon Petrus tetap jelas disebut Petrus. Lalu yang dipotong Malkus. Ya. Kemarin sebagian youth nggak tahu nama Malkus. Karena mungkin bacanya di Matius, Markus, dan Lukas. Kita harus baca semuanya. Maka dikumpulkan, udah ketahuan lokasinya di mana. Ya, pokoknya kalau jam-jam segini ini pasti ngumpulnya di taman. Ya, Tuhan Yesus ini pecinta taman. Tentu tamannya nggak kayak sekarang ya, ada kayak Air Petra, ada perosotan apa segala macam. Nggak seindah itu. Karena nggak ada petugas yang nyapu taman tiap hari, nggak. Ya, kalau kita bisa bayangkan ini seperti hutan tetapi tidak besar, makanya disebut taman. Ya, ada pohon-pohonan, sudah pasti. Dan Tuhan Yesus biasa berkumpul di situ menurut catatan kitab suci. Dan memang benar, Yesus ada di situ. Dan dia tahu saatnya sudah tiba. Yudas sang pengkhianat sudah datang. Bagian lain dikatakan engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ya, mereka biasa kalau ketemu cium kudus. Itu budaya orang Israel. Ya, kalau kita sekarang mungkin seperti cipika-cipiki. Gitu ya, cium pipi. Nah, kemudian Yesus tahu
Ya, di sini luar biasa kisahnya. Dikatakan di sini satu-satunya di Yohanes dikatakan Yesus maju ke depan. Artinya apa? Dia tahu dia yang dicari. Kalian cari siapa? Cari Yesus, orang Nazaret. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Akulah dia. Ya. Jadi mereka mundur, langsung apa? Terjatuh. Mundurnya jatuhnya ke belakang. Ya, orang Jakarta bilang terjengkang. Ya. Terjengkang itu jatuhnya ke belakang. Nggak disebutkan karena apa. Tentu bukan karena Yesus ngagetin. Gitu. Langsung mereka kaget mundur jatuh ke belakang. Enggak. Ya. Memang tidak dicatat. Tapi saya meyakini Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang berkuasa. Ya. Tidak mungkin dia akan ditangkap kalau bukan karena dia yang dengan sukarela menyerahkan dirinya. Karena dia tahu tugasnya untuk menebus dosa manusia melalui penumpahan darah. Maka caranya adalah dengan penyaliban, jalan yang dipilihnya. Maka mereka mundur lalu terjengkang. Ya, mungkin karena padat, yang depan jatuh ke belakang, yang belakang ketimpa yang depan, akhirnya jatuh berantai. Ya, syukur nggak ada juri ya. Kalau ada juri langsung dihitung 1, 2, ya berdiri baru masih kuat nggak gitu. Nggak gitu ya. Tuhan Yesus menunggu sampai mereka diri lagi, ditanya lagi, cari siapa? Ya. Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus mengulangi, akulah dia. Karena aku yang kalian cari, biarkan mereka. Supaya genap nas yang tertulis, di antara mereka yang diserahkan Bapa kepadaku, tidak ada yang kubiarkan binasa. Nah, maka murid-murid yang merindukan Yesus menjadi raja, kalau ditangkap ini sangat besar kemungkinan akan dihukum. Kalau dihukum penjara pasti lama, bisa-bisa dihukum mati karena Yesus sudah beberapa kali kena percobaan pembunuhan. Tetapi berkali-kali Yesus mengatakan saatku belum tiba. Nah, ini sudah tiba saatnya. Dan menarik, ada di antara murid Yesus yang membawa pedang. Ya. Kalau kita membaca catatan dari Lukas, kita mundur perikop sebelumnya, ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh Yesus yang sulit dimengerti, bahkan sampai sekarang. Bahkan ketika saya membacanya, waktu dulu di sekolah teologi, saya juga merenungkan, kenapa ya Tuhan Yesus ngomong begini. Tuhan Yesus biasa suruh muridnya diutus pergi, bawa kasut 1, bawa baju 1, bawa secukupnya. Ya. Tetapi kali ini di Lukas 22 ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, mulai saat ini kamu punya uang atau pundi, bawa. Ya. Kamu punya jual. Punya jubah, jual dan belilah pedang. Ya. Maka ada pengkritik Kristen yang mengatakan, Yesus sebenarnya nggak mau ditangkap. Buktinya dia suruh jual jubah muridnya untuk beli pedang. Artinya apa? Tuhan Yesus mempersiapkan pertahanan. Karena itu beli pedang, tapi karena dia mungkin kurang pintar dalam militer, 2 pedang cukup katanya. Lukas 22 ayat 38 dikatakan, Tuhan ini ada 2 pedang. Sudah cukuplah katanya. Dipikir ini menurut pengkritik Kristen. Dipikir yang nangkap mungkin cuma 3 orang, 4 orang. 2 pedang cukup, dikerubutin sama murid-murid Yesus, sudah selesai. Ternyata yang datang rame. Ya, minimal puluhan. Sepasukan, karena bunyinya serdadu-serdadu bait Allah dan juga tentara. Ya. Artinya bukan 10-20 orang, banyak. Maka akhirnya terpaksa dia tertangkap karena salah strategi katanya. Kalau di taman udah biasa ke situ pasti tahu itu jalur evakuasi kalau kabur kemana. Ya, itu kata pengkritik. Tapi kalau kita mau baca seluruh bagian sudah jelas. Bahwa Yesus tahu saatnya sudah tiba. Dia yang mengatakan, akulah ini. Akulah dia yang kamu cari. Maka kalau kita mengerti pengajaran Yesus selama hidupnya, tidak mungkin dia mengajarkan kekerasan. Itu adalah
himbauan Yesus kepada murid-muridnya, mulai saat ini berjaga-jagalah kamu. Karena sedang tiba masa kesukaran yang besar. Anak manusia akan diserahkan, dia sudah mengatakan, dia akan ke Yerusalem untuk menderita. Dan dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah jelas, dia tahu apa yang akan terjadi. Karena itu dia tidak lari lagi. Dia sudah siap. Ini perikop setelah di Taman Getsemani. Dia bergumul. Yesus mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah kehendak Bapa. Dan dia sudah siap menjalani semuanya. Dan murid-muridnya tidak mengerti. Ketika Yesus mengatakan, siap-siap uang yang ada pegang. Artinya apa? Mereka akan lari, mereka akan dicari menjadi buronan. Karena ini dedengkotnya, istilahnya gembongnya udah ditangkap. Maka kroni-kroninya akan dicari. Ya, maka hidup murid-muridnya dalam bahaya. Dan Yesus sudah mengatakan, di antara mereka yang diserahkan Bapa kepadaku, tidak ada yang akan kubiarkan binasa. Pada saat itu. Binasa karena peristiwa Yesus ditangkap dan akan segera disalibkan. Ya. Maka Yesus mengatakan, cukuplah itu, bukan tentang 2 pedang sudah cukup. Bukan. Ya, kalau kita baca terjemahan lain, terjemahan bahasa Inggris hampir semua mengatakan terjemahnya it is enough. Ya. Kalau 2 pedang, maka itu kata jamak, ya, harusnya they are enough. Kalau dia berbicara kepada 2 pedang cukup. Ya. Atau di NIV dibilang that is enough, bukan those are enough. Jadi ini kata tunggal adalah tentang hal tersebut. Intinya apa? Yesus mau mengatakan udah cukup. Murid-muridnya nggak ngerti-ngerti, dibilang apapun salah paham terus. Nangkepnya salah terus. Berkali-kali Yesus mengajarkan murid-muridnya salah menangkap apa yang dimaksud oleh Yesus. Karena memang seringkali tidak mudah untuk dimengerti. Tuhan Yesus berbicara tentang berjaga-jaga, lalu mereka pikir harus benar-benar punya pedang. Ya. Dan tentu 2 pedang itu yang dipahami murid-murid benar-benar pedang. Ya. Dan langsung terjadi beberapa saat kemudian, pedang itulah salah satunya dipegang oleh Petrus. Ya. Tentu ada penafsir yang mencabut dari konteks. Dibilang pedang ini berbicara tentang firman Allah. Kenapa 2 pedang? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kayak pinter tapi ngaco. Ya. Karena pada saat itu perjanjian baru pun belum ada. Ya, jadi nggak mungkin 2 pedang. Satu artinya perjanjian lama, satu artinya perjanjian baru. Waktu itu baru ada perjanjian lama. Belum dikompilasi kitab-kitab perjanjian baru. Itu berbicara tentang berjaga-jaga. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak mungkin Yesus mengajarkan untuk berperang. Dan tidak mungkin 2 pedang cukup untuk mengalahkan pasukan tentara Romawi maupun serdadu-serdadu bait Allah yang dilatih secara militer. Sementara Yesus dan murid-muridnya tidak ada yang latar belakang Kopassus, marinir, parkas, paskas, nggak ada. Ya, mereka orang-orang awam, bahkan nelayan. Ya, mainnya pakai jaring, bukan pakai pedang. Ya. Dan sikap Petrus di sini memang tidak dibenarkan oleh Yesus. Di satu sisi kelihatan dia membela gurunya yang dicintai. Tentu karena pemahamannya supaya Yesus jadi raja, supaya mereka jadi pejabat tinggi di kerajaan Israel. Kalau Yesus benar-benar menjadi Mesias seperti Daud secara politik. Dan cara dari Petrus menebas, ya kelihatan dia bukan ahli. Ya. Dia udah dekat begini, ini lukisan ya. Udah deket pun dia mau potong masih bisa ngeles ya. Ngeles gini ya. Karena akhirnya ada penafsir bilang kemungkinan ini Petrus mau membelah kepala serdadu itu. Di bagian lain dikatakan mereka bawa pentung dan pedang. Di Yohanes dikatakan lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Tentu senjata termasuk
pedang, dan pentungan. Ya mungkin pentungan cuma yang penjaga sipil. Ya. Kalau yang militer bawa pedang. Sehingga waktu disabet itu hanya telinga kanannya yang putus. Dan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus, Yesus nggak berkata, wah berani kamu ya, luar biasa, nggak nyangka saya. Kamu bela saya. Enggak. Ya. Justru Yesus menegur Petrus. Yesus menegur Petrus dengan keras. Kalau di Yohanes ini hanya mengatakan, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan oleh Bapakku? Lukas mencatat secara khusus bahwa Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar itu. Disambung lagi sampai nggak ada bekasnya. Ya. Karena kalau Tuhan Yesus bekerja pasti paripurna. Kalau ada bekasnya bisa diotopsi ketahuan. Ya, ini bekas sabetan ini. Petrus ditangkap masuk penjara. Ya. Dan itu dapat diduga sembuh sempurna sampai nggak ada bekasnya. Sehingga kalau dibilang ini putus nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Di sini menarik. Di satu sisi Yesus menegur Petrus, tapi di sisi lain Yesus membela Petrus. Di Matius mencatat bagaimana dikatakan, kamu pikir saya tidak bisa minta Bapa untuk mengirim 12 pasukan malaikat? Bisa. Artinya apa? Kalau memang Yesus butuh perlindungan, gampang. Panggil malaikat, beres. Atau tadi dibilang, inilah aku, mereka pun mental. Mental kalau mau dia gunakan kekuasaan ilahinya, selesai mereka semua. Tapi Yesus enggak begitu. Dia selalu membatasi kemahaannya itu. Membatasi dalam dirinya, dalam rupa sebagai manusia. Jadi Yesus tidak mau dihalang-halangi oleh muridnya yang sok pahlawan. Yang sok pahlawan, yang sok melindungi. Tentu mungkin Petrus benar-benar mau melindungi. Model dia kan begitu kan. Dia kerja dulu baru mikir. Ngomong dulu baru mikir. Berkali-kali di Alkitab dicatat. Ini konsisten. Gayanya Petrus. Ya. Tapi kalau kita renungkan, sikap Petrus ini memang orangnya sangat labil. Ya, sangat labil. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Di perikop-perikop sebelumnya kalau kita baca seluruh catatan Injil, mereka ini disuruh berjaga-jaga, disuruh berdoa. Ya, mau jadi ajudan saya, kamu berdoa ya. Di sini berjaga-jaga, saya mau pergi berdoa. 1 jam aja. Enggak disuruh 1 hari 1 malam, 1 jam. Apa yang dilakukan? Selfie-selfie kah sambil jaga gitu? Enggak, tidur. Karena enggak ada HP waktu itu ya. Kalau ada HP mungkin mabar, enggak tahu kita. Ya. Tidur, 1 jam aja tidur. Enggak menjadi pengawal yang baik. Begitu kejadian chaos, langsung ya mau jadi pahlawan, membela. Ya, jadi pengawal bukan mau melukai orang. Ya, jadi pengawal Tuhan bilang berjaga-jaga itu berdoa, waspada. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah tidur. Dan di sini bukannya membiarkan Yesus menjalankan panggilan ilahinya menjadi penebus dosa manusia yang mana dia udah bilang berkali-kali, dia akan ditangkap, waktuku sudah tiba, aku akan disiksa, menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka coba halang-halangi, jangan sampai terjadi. Ya, malah ketika Yesus memberitahukan itu kepada Petrus, kan Petrus marah kepada Yesus. Hus, jangan ngomong mati-mati, pamali. Ya. Kalau didramatisir zaman sekarang, Yesus bilang apa? Nyahlah engkau iblis. Ya. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Jadi di sini ada orang yang mau melindungi Tuhan, yang mau membela Tuhan, menjadi ketua ormas front pembela Yesus. Ya. Gak bisa. Ya. Yesus nggak perlu dibela. Yesus nggak perlu dibela. Lo terus ngapain ada pelajaran apologetika kalau nggak perlu dibela? Pelajaran apologetika adalah memberikan pertanggungan jawab tentang iman yang ada pada kita ketika dipertanyakan oleh pihak lain. Kita
memiliki hak jawab. Kamu percaya apa sih? Saya kasih tahu. Allahmu seperti apa sih? Kita jawab. Bukan kita membela Tuhan, menghancurkan semua orang yang tidak mengikuti iman kita. Enggak begitu. Ya, konsep Tuhan enggak begitu. Ingat, kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus selalu mendoakan, bahkan sampai di kayu salib pun Yesus berdoanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi seringkali sadar tidak sadar kita sekarang enak, Petrus nih harusnya mencari kehendak Tuhan. Tapi sadar atau tidak sadar kita pun berkali-kali juga begitu. Ya, pola pikir yang salah. Ada dua ekstrim di dalam pola pikir, termasuk pola pikir orang percaya. Yang satu merasa saking tidak layaknya hingga nggak mau ngapa-ngapain. Termasuk nggak mau melayani Tuhan. Wah, sayang belum jago ini, belum bisa itu, belum bisa anu. Ya, akhirnya benar-benar menutup diri. Ada yang merasa mau membantu Tuhan. Pokoknya Tuhan slow, saya beresin semua. Tuhan tinggal duduk-duduk aja, angkat kaki. Ya, sambil pegang remote TV misalnya gitu. Enggak gitu. Ya. Jadi Tuhan tidak mau kita begitu pasifnya, tetapi juga Tuhan tidak akan membiarkan kita merasa berjasa kepada Tuhan. Kita yang hebat. Makanya berkali-kali Tuhan mengatakan, aku yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukannya berarti orang percaya nggak boleh ngapa-ngapain, bukan. Ya, jadi jangan salah paham. Jangan melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Wah, ini perlu perenungan yang mendalam. Dan akhirnya apa? Yesus menyembuhkan telinga Malkus. Di satu sisi Tuhan Yesus menegur Petrus, tetapi juga menyembuhkan telinga Malkus. Ini jelas, Yesus selalu bukan omdo. Dia selalu melakukan apa yang dia khotbahkan atau ucapkan. Ya, Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ini pasukan ini mau nangkep dia. Ya, mau nangkep Yesus. Harus dapat. Udah ada informasi akurat lokasinya di mana. Ya. Lalu Petrus mau mencelakakan orang itu. Tapi Yesus menyembuhkan. Orang yang mau menangkap dia dengan tujuan mau dihukum mati. Grand design-nya orang ahli Taurat, orang Farisi kan mau membunuh Yesus. Karena Yesus sedang naik daun, masanya banyak, fansnya banyak. Ya, di satu sisi kelompok pemberontak, orang gerakan ultranasionalis Israel mengharapkan Yesus menjadi Mesias supaya kerajaan Romawi digulingkan karena itu Israel sedang dalam penjajahan. Ya. Jadi Yesus berbuat baik kepada Malkus, orang yang memusuhi dia. Tetapi Yesus juga tahu orang-orang ini diperintah. Ya. Mereka ini bukan otaknya, mereka ini bukan gembongnya. Mereka menjalankan perintah, menjalankan nota dinas dari pimpinannya. Betapapun perlakuan mereka tidak adil kepada Yesus, Yesus berlaku belas kasih dan adil kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Memang Tuhan Yesus selalu mendemonstrasikan nilai-nilai yang melampaui pikiran normal manusia. Hal apa yang bisa kita pelajari dari bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Kebenaran, kalau bahasa sekarang dibilangnya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, begitu. Atau betapapun kebenaran itu ditimbun, dia akan muncul ya, seperti terang. Dan kebenaran ini adalah Tuhan tidak perlu dibela. Maka kalau orang menyakiti, apalagi membinasakan orang lain, bangsa lain atas nama Tuhan, pasti salah. Itu adalah memperalat Tuhan, memperalat agama demi kekuasaan politik, militer, ekonomi, dan lain sebagainya. Justru Tuhanlah pembela kita. Walaupun kita menderita, walaupun murid-murid Yesus pada akhirnya termasuk Petrus juga menjadi martir. Dia juga disalibkan.
dengan kesadaran dia katakan, saya tidak mau disalib seperti Tuhan. Dia disalib terbalik karena dia merasa tidak layak. Berikutnya, tidak seorang pun yang boleh mengklaim dia berjasa kepada Tuhan. Petrus tidak berhak mengatakan, untung saya khotbah itu, makanya 3.000 orang yang bertobat. Kalau Yohanes mungkin cuma 3 orang. Ya, misalnya, ya, karena kan dia begitu bertobat, begitu berkhotbah 3.000 orang bertobat. Waduh, waktu itu belum ada STT, belum ada ilmu homiletika, hermeneutika, ya, belum pernah dengar bagaimana cara menguasai panggung dan lain sebagainya. Nggak ada panggungnya, orang khotbah begitu aja di tempat terbuka. Tapi kuasa Roh Kudus luar biasa. Tetapi Petrus sudah masuk kepada kesadaran bahwa tidak boleh, tidak pantas mengklaim kita berjasa kepada Tuhan. Termasuk berjasa di dalam pelayanan. Walaupun secara hitung-hitungan manusia kita bisa melihat, wih, siapa ya kayaknya di gereja ini yang banyak sumbangsihnya misalnya. Ya tentu itu penilaian manusia. Tetapi jangan sampai kita, kalau kita memang bekerja banyak di dalam pelayanan, kita memberikan banyak di dalam gereja, entah itu tenaga kita, effort kita, uang kita, dengan cara kita menjadi pengerja dan lain sebagainya, menjadi anggota CEO, WL, pemain musik dan lain sebagainya. Jangan pernah terbersit dalam pikiran kita dan hati kita bahwa kalau nggak ada saya nggak bakal sebagus ini kondisi. Ya. Karena mungkin kalau nggak ada kita akan jauh lebih bagus. Karena ada kita jadi segitu doang nyampenya. Ya. Jangan pernah take credit atau mengambil merasa berjasa kepada Tuhan. Berikutnya, pekalah kepada kehendak Tuhan. Sikap Petrus yang mau melindungi gurunya. Kelihatannya inisiatif. Ya. Di Lukas itu udah jelas. Mereka nanya dulu. Di catatan Lukas yang paralel dengan bagian ini. Mereka tanya, Tuhan, apakah kami boleh menyerang mereka dengan pedang? Sambil nanya, sambil motong. Ya. Sambil nanya, sambil terayun itu pedang Petrus. Ya. Ini murid yang terlalu berinisiatif. Banyak guru senang ya kalau muridnya inisiatif. Kalian harus inisiatif dong. Jangan disuruh-suruh. Harus inisiatif. Tapi inisiatif kalau salah, ya bahaya. Apalagi kalau inisiatifnya mencelakakan orang. Bahaya. Ya. Maka peka. Berinisiatif belum tentu harus bertindak secepat-cepatnya. Enggak. Seringkali orang yang digambarkan dengan orang yang bijaksana, seringkali digambarkan sebagai orang yang sabar. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Apalagi keputusan besar. Ya. Apalagi keputusan besar. Katakanlah kalau dalam kehidupan anak muda mungkin memilih pekerjaan, memilih jurusan fakultas, memilih teman hidup. Mungkin yang naksir ada 5 orang. Ya. Gak bisa, 5 orang yang naksir, saya pilih ya, coba kalian kumpul dulu. Ya saya merem ya, yang ini aja dah. Ya enggak gitu. Ya. Itu cepat, bergerak cepat. Enggak mesti cepat. Ada yang harus cepat, ada yang jangan cepat. Lihat situasi dan kondisi dan tunduklah kepada tuntunan Tuhan. Kita harus peka. Jangan sembarangan mengambil keputusan. Berpikirlah sebelum bertindak dan jangan impulsif. Ini sikap Petrus ini impulsif. Ya. Memang secara analisa katakanlah psikologi massa. Ya. Kalau lagi rame itu kita merasa lebih besar dari diri kita sendiri. Yang sebenarnya. Ya. Kalau kayak kemarin Indonesia, dung 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 dung, kita merasa besar, gitu ya. Tapi kalau katakanlah timnas Indonesia main lawan timnas Jerman, mainnya di Jerman, kita pasti merasa kecil, ya. Karena yang nonton cuma 5 orang misalnya, lawan yang nonton 50.000. Ya. Kalau di dalam suasana massa, termasuk misalnya orang demonstrasi, ya. Kalau 1 lawan 1 mungkin dia biasa ngomong sopan. Begitu demonstrasi, waduh, 10.000 orang demo. Itu bisa orang bertindak di luar pertimbangan logika. Karena apa? Terbawa suasana. Terbawa psikologi massa. Ya, sehingga membuat orang bisa melakukan tindakan-tindakan
katakanlah anarkis, bersikap impulsif. Nah, hati-hati. Seringkali orang yang sudah dikuasai oleh emosi, kemampuan memproses ide atau nalarnya itu kurang berfungsi. Bukan tidak berfungsi, ya. Maka hati-hati. Termasuk di dalam kehidupan. Kalau kita emosi, seringkali kita mengeluarkan diksi-diksi kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Yang biasanya nanti akan disesali setelah lewat. Ya. Maka ketika kita emosi, jangan sembarangan ambil tindakan. Jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan ambil keputusan. Hampir semua keputusan yang diambil ketika emosi itu akan disesali. Ya. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya menjilat ludahnya sendiri. Ya. Menjilat ludahnya sendiri. Istilahnya dia batalkan lagi kata-katanya. Karena apa? Udah kelepasan karena emosi. Maka itu jangan sampai amarah, situasi menghanyutkan kita. Bukan hanya soal amarah. Ya. Berapa banyak muda-mudi akhirnya jatuh dalam dosa seksual misalnya. Karena apa? Terbawa suasana romantis. Saya sih nggak begitu. Cuman waktu itu tuh lagi asik aja. Terbawa suasana. Nah, hati-hati. Rasa apapun itu, jangan sampai perasaan itu melumpuhkan nalar dan logika kita. Perasaan itu penting, karena itu Tuhan kasih perasaan. Tapi jangan sampai perasaan melumpuhkan logika. Lalu bahaya kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ya, memang ada yang bilang untuk menghentikan perang ya dengan cara perang. Ya, kalahkan lawannya cepat-cepat biar berhenti perang. Ya, itu mungkin ilmu perang. Ya, tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Ya, jangan membalas orang yang jahat dengan kamu. Bahkan bukan hanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan untuk memutus mata rantai kekerasan. Ya, ada satu budaya yang unik di salah satu provinsi di Indonesia atau daerah ya, berduel, carok, ya kan, sampai mati. Nah, tidak jarang yang mati nanti saudaranya nantangin balik, balas dendam, ya, balas dendam. Kadang-kadang dendamnya terbalas, kadang-kadang jadi kalah 2-0, ya. Nanti nggak terima, anaknya lagi dendam lagi. Nah, itu bisa berbahaya kalau tidak ada pengampunan. Maka penting sekali mengampuni musuh. Kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan, hanya tinggal menunggu waktu bahwa akan terus balas-membalas kekerasan itu. Nggak selesai-selesai. Kalaupun berhenti, bukan karena berhenti. Karena belum waktunya untuk membalas. Ya. Maka mengampuni itu penting. Ya, mengampuni itu menyelesaikan banyak masalah. Bersikap adil, bahkan mengasihi musuh. Ya. Yesus bisa saja kalau dia mau, dia isengin dulu kan. Sebelum telinga kanannya dipasang, aku berkata kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau copot kuping kanan, berikan juga kuping yang kiri. Dicopot dulu baru disambung misalnya. Waduh, enggak gitu. Ya. Tuhan Yesus bersikap adil. Orang ini disuruh nangkep saya. Maka dia memberi diri ditangkap. Karena dia tahu dia mau menebus dosa umat manusia. Dan tidak ada yang akan membantunya. Dia mau karena dia sendiri. Bahkan musuhnya dia bersikap adil. Ya, orang kupingnya copot, dia sembuhkan. Memang saya mencoba mencari catatan sejarah tentang Malkus ini. Dan tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Jadi nggak tahu apakah Malkus kemudian katakanlah dia ikut menangkap Yesus, membawa ikut persidangan, dia ngelihat sampai Yesus disalibkan. Ya, nggak tahu, nggak ada catatannya. Lalu akhirnya dia menjadi percaya atau dia menjadi pengikut rahasia seperti Nikodemus, nggak ada catatan. Bapak gereja juga tidak mencatat. Ya, tetapi sikap Yesus kita perlu melihat di sini, bersikap adil. Kadang kalau kita nggak suka sama orang, dia benar aja udah salah. Ya, apalagi dia salah, habis dia. Yang kecil dibesar-besarkan. Tapi kalau kita senang sama seseorang, yang besar dikecil-kecilkan. Yang kecil dianggap nggak ada. Nggak ngapa-ngapain pun udah bagus. Ya, udah mantep, padahal nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Karena kita suka sama orangnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bersikap adil lah.
Jangan kita misalnya mengambil keputusan atau memperlakukan orang berdasarkan like or dislike. Kalau nggak suka, ngapain pun tetap salah. Nggak boleh begitu. Bersikap adil lah. Bahkan di dalam memperlakukan musuh. Apalagi musuh yang dalam keadaan lemah. Ya, nggak boleh kita jahat. Nah, maka yang menjadi satu hal yang menjadi quotes yang saya buat bagi kita dengan tema sarungkan pedangmu adalah ingat, jangan berpikir bahwa kita adalah pembela Tuhan, nggak ada. Walaupun dari kecil kita diajarin di sekolah minggu, maju laskar Kristus, perasaan udah kayak tentara aja, ya, perasaan udah kayak tentara, gagah, atau nyanyi saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus, wah, ya itu mungkin biar semangat ya. Tetapi sebenarnya kita bukan pembela Tuhan. Tuhanlah yang adalah pembela kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan mengingatkan kita bahwa keselamatan juga adalah anugerah yang Tuhan kerjakan tanpa ada sumbangsih dari kita. Kalau kita sekarang menjadi pelayan Tuhan, menjadi penatua, menjadi pengerja, menjadi aktivis, bahkan menjadi pengunjung gereja tiap minggu, itu pun bukan prestasi yang layak kita banggakan. Itu adalah konsekuensi logis sebagai respons kita, sebagai ungkapan syukur kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita tanpa syarat. Maka sudah sepantasnya kita mengabdikan hidup bagi Tuhan. Bukan untuk membela Tuhan, tetapi untuk mengekspresikan cinta kasih dan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita.